yang 11.500 orang di tempat saya 0034 setengah 1 malam, matanya masih melek atau kayak gimana ini? Banyak kali mah tuh, tengah malam puluhan ribu aja masih orangnya. Tafadhol Ustaz Alif, mungkin mau disahadatkan beliau itu. Silakan. Manis. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik saya pakai baju. Ya, terima kasih. Ini akun cadangan saya juga ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bantu follow juga untuk akun ini, karena akun utama lagi kena klap. Iya benar. Ya, saya baru bergabung. Mohon maaf tadi lagi ada komunikasi sedikit. Mohon maaf ya, baru selesai. Tadi saya bilang sama Bunda Mila juga, paling saya kurang lebih 5 menit saya perlu waktu. Saya belum paham dulu alurnya, maksudnya tadi mungkin sudah ngobrol sama Ustadz Yusuf semua segala sesuatunya gitu ya. Udah Ustadz, iya. Mbak Dina ini dari Hindu ya. KTP-nya udah ada. KTP-nya udah ada, udah dikirim ke Ustadz Alif udah. Oke, siap. Dari Hindu ya Mbak Dinanya ya tadi ya. Iya. Iya, biar teman-teman juga paham gitu, nanti nggak di framing juga bahwa mbaknya itu dari agama Hindu, mungkin sudah menyimak atau apa. Saya biar tidak mengulang, maksud saya biar tidak mengulang pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah tadi sudah membahas panjang lebar sebelumnya gitu kan, bahwa kenapa dia mau mu'alaf, apa penyebabnya kan gitu ya. Oh udah. Sudah dibahas semuanya. Sudah. Oke. Tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksa. Tidak. Tidak, Mbak Dina tidak ada yang memaksa ya. Oke. Maaf, Mbak Dina sudah berumah tangga? Belum. Orang tua masih non muslim juga? Masih. Berarti Mbak Dina sendiri yang mau mu'alaf? Iya. Mbak Dina sendiri yang mau mu'alaf. Tinggal masih bersama orang tua? Masih. Sudah diperhitungkan semuanya ya. Saya ingin memastikan aja. Oh, iya, tinggal masih bersama dengan orang tua, tapi tidak ada kendala ya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Atau orang tua sudah tahu kalau mbaknya itu mau jadi seorang muslimah? Udah. Ada kakaknya yang udah muslim ya Mbak ya, kalau nggak salah Bang Alif. Iya. Oh, Masya Allah. Sudah ada salah satu anggota keluarganya yang sudah muslim. Ya. Dari satu keluarga besar itu ada berapa saudara yang sudah mu'alaf? Kakak kandung ada 1, kakak sepupu ada 2. Keren. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Ada berapa saudara mbaknya? Ada 4. Jadi 4 bersaudara, 1 yang sudah mu'alaf. Berarti kalau mbaknya syahadat, 2 lagi yang belum syahadat. Iya. Dan kedua orang tua, ibu dan ayah juga belum mu'alaf. Belum ya. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau memang ini memastikan aja ya, karena saya juga nggak berani langsung serobot gitu kan, biar informasi juga didengar oleh teman-teman yang baru menyimak kan gitu. Jadi alhamdulillah Mbak dilembutkan hatinya. Masalah penyebabnya kenapa mu'alaf mungkin sudah tadi ngobrol panjang lebar. Yang penting bahwa mbaknya tidak ada paksaan menjadi seorang muslimah gitu kan, menjadi seorang mukminah, seorang yang beriman dan seorang muslim kan gitu. Anda dengan tulus hati memang niat menjadi seorang muslim. Oke, dan alhamdulillah ternyata tidak ada kendala di keluarga. Artinya tidak, mungkin sedikit berkurang lah beban yang kita pikirkan juga, karena kan banyak yang kurang baik juga nasibnya kan gitu ketika cuman sendirian. Oke, berikutnya mungkin kita langsung proses aja. Ustadz Yusuf atau siapa ini, Bang Manru yang Awal Ustadz tadi mau syahadatkan, silakan. Enggak lah. Lanjutkan, saya udah nyimak dari tadi Ustadz Ali. Iya. Ya.
penting satu aja pesan saya. Tadi kan dia ngomongin soal yang masalah adat istiadat. Kalau sudah di Islam, Mbak, saya mohon, bukan saya mohon aja, memang harus ditinggalkan. Kalau enggak, berarti Anda menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik, itu dosa terbesar di dalam Islam. Itu aja. Jadi Anda harus berserah diri, benar-benar ada masalah, ada apa. Islam tuh ada solusi. Allah tidak akan mencoba Anda di luar kekuatan Anda. Jadi harus yakin itu. Dah, lanjut. Adat itu kalau melanggar syariat itu ditinggalkan. Kalau tidak melanggar syariat tidak ada masalah. Jadi landasannya itu adalah aturan di dalam Islam. Semua adat kalau kebaikan selaras dengan aturan Islam itu masih boleh. Tapi kalau mendobrak aturan Islam, maka jangan lagi dijalankan. Karena patokan kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Artinya memang sudah jelas aturannya. Tinggal nanti dilihat punya kebiasaan seperti apa, berlawanan atau tidak, kan gitu. Oke? Dipahami ya? Kita langsung saja ya. Mbaknya fokus. Mohon izin semuanya. Kita fokus. Simbol tauhid. Acungkan jari ke atas satu. Tangan kanan. Ikutin saya. Mbaknya sudah bisa? Kayak gini Mbak, tangannya kayak gini. Oke. Ya, mantap. Ikutin saya ya, pelan-pelan. Ikutin saya. Mbaknya harus terdengar suaranya. Oke, baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Asyhadu. Ashhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya? Sah teman-teman? Takbir, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Baik. Mbaknya, ya. Ingat, per detik malam ini, waktu Indonesia Barat 2342, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Seperti yang tadi kami bimbing, Anda ikuti, diimani, tulus dengan hati, maka per detik ini juga Anda sudah menjadi seorang muslimah. Ketika menjadi seorang muslimah, maka lakukanlah aturan yang ada di dalam syariat Islam. Seperti tadi, perlahan ya. Perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Secara bertahap sebisa mungkin kau terus menjadi seorang muslimah. Aturan sholat wajib dijalankan, menutup aurat sebagaimana yang ada kaum wanita, ya. Terus nanti ada juga fikih aturan tentang bagaimana untuk perempuan itu ada istilah menstruasinya. Ketika menstruasi tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf dan seterusnya. Itu ada aturannya, itu wajib dijalankan, ditegakkan. Yang menjadi larangan harus dijauhi. Dari segi makanan, ketika biasa makanan yang haram, yang dilarang di dalam Islam, maka ketika sudah menjadi muslim, maka makanan-makanan yang tadi yang boleh, maksudnya ya, di luar Islam, ketika menjadi muslim, maka ada batasannya, tidak boleh dimakan. Contoh makan B2 dan seterusnya, itu yang dilarang di dalam Islam. Lalu bagaimana hubungan kita dengan keluarga, orang tua? Ketika kita berbeda agama, Al-Quran memerintahkan Bismillahirrahmanirrahim,
wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Saya kasih pesannya, sampaikan pesannya saja. Kalau dengan orang tua, tetaplah menjadi anak yang baik terhadap orang tua di luar urusan keyakinan. Urusan keagamaan, keyakinan, prinsip itu masing-masing. Jangan ikuti ibadah orang tua kalau beda keyakinan. Tapi sebagai tugas anak terhadap orang tua, tetap harus menjadi anak yang soleh, mendengarkan nasihatnya, perintahnya, selagi itu kebaikan di luar keagamaan. Oke ya? Nanti juga ada pesan-pesan yang lain. Mungkin di sini ada yang mau mendoakan? Terus pergi. Bang Mandru atau siapa yang mau mendoakan? Bunda? Ya, mungkin Ustaz. Langsung aja ya. Ya, mungkin. Baik, kalau gitu langsung saja berdoa. Tadi kita sudah tahu bahwa ada di antara keluarganya yang masih non-muslim. Mbaknya tentu berharap kan keluarga, orang tua, saudara juga ikut menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul? Iya. Kita doakan dengan khusyuk, dengan serius bersama di momen yang indah ini, di momen yang sakral ini, mbaknya ketika merujuk Al-Quran bahwa Allah ampuni segala dosa yang telah lalu, Anda sudah menjadi kembali orang yang putih bersih dari dosa. Tolong aminkan dengan khusyuk doa ini untuk kebaikan kita bersama ya, sebagai berkahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, dan dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat mukmin dan mukminah ya Allah, muslimin dan muslimah ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa-dosa orang yang sampai detik ini masih tidak mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada mereka hidayah ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga diampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Allahumma firlana warhamna wahdina. Ya Allah, banyak di antara kami masih banyak yang belum mau dilembutkan hatinya ya Allah. Di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah, mereka belum mau menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, orang-orang yang kami cintai, adik kami, kakak kami, ibu kami atau ayah kami yang masih dikeraskan hatinya ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena kami sangat merindukan di dalam kehidupan yang abadi nanti, yaitu di jannah-Mu ya Allah, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta ya Allah. Allahumma firlana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, berikanlah juga kepada kami dan kekuatan ya Allah bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran ya Allah. Terutama yang memiliki penyakit hati yang dengki terhadap Islam ya Allah, buang penyakit itu ya Allah sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Limpahkanlah rizki-Mu kepada kami semuanya ya Allah, rizki kesehatan, kebahagiaan, ketenangan dalam menjalankan ibadah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah itu ya Allah setelah Engkau berikan kepada kami ya Allah.
Sesungguhnya Engkau ini Maha Pemberi hidayah ya Allah. Kuatkanlah hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Kokohkanlah pendirian kami ya Allah. Para pejuang agamamu ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah di dalam mengalahkan musuh-musuh Engkau ya Allah. Kaum kufar yang selalu memerangi ajaran Islam ya Allah. Kaum hasad yang selalu iri dengki kepada ajaran Islam ya Allah. Dan kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mbaknya nanti saya sedikit dulu sampaikan, habis ini nanti dilanjut dengan pesan-pesan Ustaz Yusuf dan semua ya, bahwa nanti itu kirim tanda tangan ya, kirim tanda tangan di atas kertas putih polos HPS gitu tanpa bergaris ya, cahayanya harus jelas. Itu nanti biar untuk sertifikatnya, sama foto diri ya, foto kayak KTP gitu ya, seperti itu nanti biar yayasan bisa mengeluarkan sertifikatnya. Ya. Kontak Nanti mungkin bisa dilanjut komunikasinya di belakang. Ini udah saya kirim kontaknya ke antum tuh, kontak beliau. Oh iya siap. Oke, kalau gitu nanti kalau gitu dilanjut aja komunikasinya di belakang ya. Selanjutnya silakan bagaimana kiat-kiat setelah menjadi mualaf dan seterusnya saya berbagi. Tafadhol. Iya. Gimana rasanya Mbak setelah bersyahadat setelah Islam? Lega. Iya, ini ada puluhan ribu loh yang ini yang memandang gitu ya. Bang Mandro mungkin ada yang mau disampaikan gitu? Saya cuma ingin sampaikan, Ustadz izin sekali, Ustadz Yusuf. Jadi mbaknya ini kan sudah Islam, artinya sudah percaya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Tuhan satu-satunya. Jadi di Islam itu mbak, apapun yang kita lakukan itu masing-masing kita yang tanggung. Jadi dosa, pandangan dosa itu kalau di agama lain itu beda-beda. Kalau kita itu kita yang tanggung sendiri. Jadi untuk pertama kalinya atau Islamnya baru, saya mohon untuk belajar lagi, memperdalam lagi ilmu Al-Quran. Jadi nanti tolong nanti kalau bisa Al-Qurannya ada di rumah atau beli, baru belajar tentang isi-isi Al-Quran. Jangan dulu bergaul dengan orang-orang yang bahas-bahas tentang agama, jangan dulu, jauhi dulu. Jadi kita memperdalam dulu agama kita, Islam. Nanti kalau sudah paham atau sudah mengerti ya, nanti boleh kita sampaikan kepada di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Izin Jadi, Bang Mandro, izin. Mungkin harus dikasih tahu juga dia harus mandi besar, dan berwudu ya. Itu ya. Pertama itu ya. Jadi mbaknya ini nanti kalau sudah selesai besok nanti ada mandi wajib namanya mbak ya. Jadi mandi wajib itu ada beberapa langkah. Mungkin nanti Ustadz Yusuf bisa jelaskan atau Ustadz Talib. Yang jelas nanti mbaknya fokus dulu sama Islamnya ya. Saya kira begitu Ustadz. Lanjut Ustadz. Saya kira begitu. Silakan Ustadz di anu lagi apa selanjutnya lagi, langkah selanjutnya. Tafadhol. Nah iya, itu udah ya, langkah selanjutnya belajar agama Islam ya Mbak ya. Karena apa? Kita itu diwajibkan untuk belajar. Dalilnya mana?
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi belajar, nanti banyak belajar mandi besar, terus belajar wudhu, terus belajar sholat. Nah itu bertahap gitu ya. Jadi bertahap. Kalau bisa nanti agar lebih mendalam, Anda mungkin bisa ke pendidikan Islam yang ada di daerah Anda gitu. Boleh itu. Ya, jadi seperti itu. Saya sangat senang dan ya terharu menyambut saudari baru kita ya teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin Mbak Dina ada yang mau disampaikan? Makasih udah bantu buat ini Kak Alif, Ustadz Yusuf, Bunda Mila. Kalau gitu saya tambah Kak. Oh ya siap. Ya. Oke, saya sedikit tambahkan lagi juga kalau gitu ya. Saya di follow ya. Saya di follow. Terima kasih. Siap. Oke. Jadi betul tadi pesannya Kak Dina ya. Jadi setelah menjadi seorang muslimah, tadi sudah disampaikan kiat-kiat awalnya disyariatkan melepaskan bagaimana kekafirannya melakukan mandi besar, karena memang kita ini memiliki hadas besar. Karena selama menjadi non muslim itu kan tidak pernah mandi besar. Jadi nanti niatkan saja, saya bantu sampaikan contoh. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kan gitu ya. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Niatkan seperti itu, nanti lakukan seluruh basuh anggota tubuhnya tanpa terkecuali. Ya, semua dibersihkan, mata, hidung, telinga, semua mulut dibersihkan. Itu yang ada. Nanti jangan lupa yang dasar-dasar dulu. Yang dasar-dasar dipelajari, praktek wudhu, praktek sholat, seperti itu dia pelajari. Kebetulan kan mbaknya itu sudah ada salah satu saudaranya, kakaknya kan yang mu'alaf. Jadi mungkin bisa belajar sama yang duluan. Dia sudah berapa lama mu'alafnya? Ada 15 tahun mungkin. Oh udah lama. Dan nanti saya sarankan serius belajar, minta bimbingannya karena dia sudah begitu lama juga, dan perdalam ilmu agamanya. Oke? Karena nanti di dalam Islam itu banyak syariat yang mesti dijalankan, dipahami gitu. Karena hidup kita itu ada aturannya, ya. Tidak seenaknya bebas seperti yang tadi saya sampaikan. Makanan ada batasan, halal haram, perbuatan, berperilaku ada batasan, dan seterusnya. Tadi juga sudah disampaikan semuanya ya. Seperti itu. Perdalam lagi nanti cari ustadzah, ditemani oleh kakaknya yang sudah mualaf duluan. Insya Allah antum menjadi penyebab, Kak Dina ini menjadi penyebab inspirasi saudara-saudara yang lain mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena di dalam Islam itu memberikan contoh ya, dakwah dengan sikap perilaku itu lebih utama daripada dengan perkataan. Maka tunjukkanlah akhlak muslimah kepada kakak, kepada orang tua. Saya bilang tadi, di luar urusan keagamaan harus bisa bersikap lebih baik daripada sebelumnya. Tapi urusan keagamaan tidak ikut campur, silahkan mereka berdakwah dengan cara yang baik ya. Seperti itu. Mungkin dari saya rasa penyampaiannya cukup. Tinggal mungkin yang lain kalau masih ada monggo. Kalau mau dilanjut mungkin Ustaz Yusuf ada diskusi, silakan. Saya izin standby. Oke, Ustadz Alif. Sebenarnya setelah mensyahadatkan Mbak Dina, sebenarnya saya tidak menaikkan Kristennya lagi gitu. Karena saya akan menutup live streamingnya sebenarnya gitu. Ini yang terakhir. Waktunya udah jam 1 di tempat saya masalahnya. Oh siap. Monggo. Jadi ya, baik. Jadi Bunda Mila, Bang Mandru, Siap. apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Bunda Mila? Saya udah, yang penting istiqomah, belajar lagi. Iya. Karena Islam Baik. itu agama seperti agama lain ya. Tapi Baik. ini Ustadz, setelah ini dibuatkan VT atau gimana Ustadz tentang syahadatnya ini?
Artinya KTP, karena kan dibawa nanti framingnya bahaya Ustaz.